Renungan Sabat 22 MRIT tahun 2025. Memberi kesempatan untuk merubah diri jadi lebih baik di setiap hari. Abba Yahweh memberi kesempatan untuk merubah diri jadi lebih baik di setiap hari. Abba Yahweh memberi pengharapan, ada kehidupan, ada masa depan, ada sukacita, ada damai sejahtera, hidup kekal selamanya. Di setiap peristiwa bukanlah kebetulan, tetapi kesempatan segala masuk dalam pertobatan. Setiap peristiwa bukanlah kebetulan, tetapi kesempatan segala masuk dalam pertobatan. Abba Yahweh memberi pengharapan, ada kehidupan, ada masa depan, ada sukacita, ada damai sejahtera, hidup kekal selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicaralah kepada kami mempelai kudus Adoni Suamazia siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adoni Suamazia Wirwa Kodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adoni Suamazia. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Adoni Suamazia. Sahabat Salam buat kita semua, baik yang ibadah offline maupun juga ibadah online. Puji Bapak Yahweh, kita senantiasa dapat beribadah di setiap hari Sabat, di setiap hari perhentian. Ya, kita akan masuk ke Dafar Elohim, tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat ya mengenai visi misi, hierarki Samaim, dan juga latar belakang historikal dari pelayanan kita YRH Ministry. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, kita punya visi adalah masuk ke Samaim, masuk ke surga, hidup-hidup, tidak mengalami kematian. Inilah yang disebut dengan rapture, ya. Artinya apa? Artinya kita diangkat, ya. Tetapi yang lebih spesifik adalah kita dijemput, ya, dijemput oleh mempelai kudus kita, yaitu Adon Yeshua HaMashiach. Ini yang banyak orang tidak mengerti, ya, bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak disingkapkan. Karena apa? Karena pada saat rapture nanti, Adon Yeshua HaMashiach itu
turun dari Samaim untuk menjemput kita. Jadi kalau kita yang mendengar ya, kalau pernah ke Samaim, pernah ke surga, kita akan tahu ya apa yang disebut dengan dijemput ya. Jadi banyak orang yang ke surga itu tidak pernah dijemput oleh penciptanya ya. Ini selalu saya sampaikan supaya kita mengerti ya. Makanya Yohanes 14 itu ya, ayat 3 ya, itu dikatakan setelah tempat itu disediakan ya bagi kita, maka Adoniswa mengatakan, aku akan datang menjemput kamu ya. Ini bicara rapture ya, Bapak Ibu mempelai Adoniswa Masya, supaya kita mengerti ya. Menjemput kita itu artinya kita di rapture ya. Saat ini tidak ada manusia sejak dari zaman Adam sampai rapture nanti ya, atau sebelum rapture ya, tidak ada manusia yang dijemput oleh penciptanya ya. Selama ini kalau kita sering mendengar manusia yang dibawa ke surga itu dijemput oleh malaikat ya, dijemput oleh kereta kuda, dan juga dijemput oleh angin badai ya, dan bahkan banyak yang terbang sendiri ya, seperti saya 3 kali masuk ke surga terbang sendiri, tidak ada yang menjemput ya. Artinya apa? Artinya kalau kita dijemput oleh Adoniswa Hamasya, itu merupakan suatu peristiwa yang luar biasa ya. Artinya pencipta kita yang menjemput kita. Kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samaim, Yerusalem Baru ya, karena dari sanalah kita diutus ya. Lalu kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu YYH Ehad, Yahweh Yeshua Hamasya Ruach HaKodes Ehad, satu adanya ya. Jadi artinya kita ini memiliki gembala pusat yang punya otoritas ya atas pelayanan kita ya. Jadi saya tidak punya otoritas sama sekali ya. Jadi kalau yang mendengar selalu mengatakan saya sesat ya, saya disuruh bertobat ya, saya ingin sampaikan ya, yang menyampaikannya terima kasih ya atas ucapan Anda atau melalui ketikan Anda ya. Karena apa? Karena nanti kita akan lihat hasilnya ya, seperti apa ya. Karena versi yang disebut penyesatan ya, itu beda-beda ya. Jadi banyak orang tidak mengerti apa arti penyesatan ya. Ini kalau saya jelaskan terlalu panjang ya, bisa berjam-jam ya, mengenai penyesatan maupun juga mengenai pertobatan ya. Karena apa? Karena penyesatan itu tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya ya. Karena banyak orang mengklaim ini sesat, itu sesat dan sebagainya ya, padahal dia sendiri melakukan penyesatan. Bahkan ketika kita mengatakan orang itu sesat, sebenarnya kalau orang itu benar diutus, berarti kita yang sesat ya. Itu salah satu yang harus kita pahami. Kalau kita bilang bertobat, definisi bertobat itu bukan hanya sekedar dari jahat ke baik, tidak ya. Tetapi bertobat itu adalah kalau kita ya mengakui dosa kita ini dihapus ya, dikuduskan oleh tubuh dan darah Adoniswa Hamasya, itulah pertobatan yang sebenarnya ya. Jadi bukan cuma sekedar pertobatan itu versinya kita ya, karena dia jahat terus baik ya. Semua kepercayaan di muka bumi ini selalu mengatakan pertobatan itu seperti itu ya, dari jahat ke baik ya. Karena kebaikan tidak bisa membuat orang masuk surga, tidak bisa membuat orang di rapture ya. Artinya apa? Rapture itu bicara mengalahkan dosa, mengalahkan kematian ya. Bukan bicara karena engkau berbuat baik maka engkau di rapture, tidak ya. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada manusia yang bisa mengalahkan dosa dengan kebaikannya, tidak ada ya. Makanya yang di rapture sangat sedikit ya. Artinya apa? Artinya mempelai kudusnya Adoniswa lah yang di rapture ya, karena itu sangat sedikit ya. Ini yang harus kita ketahui ya.
Kita memiliki misi adalah siap untuk rapture, siap untuk diangkat, siap untuk dijemput, atau siap untuk menyambut kedatangan Adoni Swahamasiya di awan-awan, dan kita bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Itulah misi kita ya, ready to rapture. Lalu kita masuk ke hierarki Samaim. Di Samaim itu hierarki yang tertinggi adalah tahta Elohim, tahta YYRH Ehad. Di tahta itu ada YYRH Ehad dan mempelai Hamasya ya. Saat ini mempelai Hamasya belum ada di tahta ya. Nanti yang di tahta itulah mempelai Hamasya yang di rapture ya. Ini yang harus kita pahami ya, karena ini yang dibukakan kepada saya. Makanya tadi di Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, di tempat di mana aku berada, kamu pun berada ya. Ini bicara tahta ya. Karena Adoni Yesua itu ada di tahta, dia selalu berada di tahta, berada di singgasana, berada di Yerusalem baru ya. Tempatnya bukan di Firdaus ya, apalagi di alam roh, tidak ya. Nanti kita akan mendengar ya kesaksian saya ketika saya masuk ke alam roh ya. Artinya saya masuk dalam kondisi sadar penuh ya. Nanti kita akan mendengar ya apa itu alam roh. Artinya di tahta itu hanya ada YYRH Ehad dan mempelai Hamasya, dan nanti kitalah yang akan menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa, dan menghakimi para malaikat ya. Ini yang disingkapkan kepada kita ya. Artinya apa? Artinya kalau engkau tidak mengerti, jangan coba-coba engkau mengklaim, mengatakan sesat ya, mengatakan bertobatlah dan sebagainya ya. Karena apa? Karena saya kasihan ya. Karena hidup ini cuma sekali ya. Pilihannya kalau tidak mati kekal, hidup kekal ya. Dan itu selama-lamanya ya. Di tahta itu ada 5 hal ya, metrai, perjamuan, urapan kudus, keluarga kudus, dan hidup di Samaim. Metrai ini bicara baptisan Roh Kudus ya, karena hanya melalui baptisan Roh Kuduslah kita dimetraikan ya. Banyak orang ya, bahkan dulu juga saya tidak mengerti ya, kenapa orang bisa dibaptis dengan Roh Kudus. Karena baptis Roh Kudus itulah yang membuat kita dicatat nama kita di Samaim ya. Jadi tidak sembarangan ya orang dibaptis dengan Roh Kudus ya. Artinya apa? Sama seperti ketika sekarang ya, di dalam dunia saja ya, kalau yang namanya presiden ya, kalau melantik ya atau mengangkat menteri, itu hanya presiden yang resmi ya, presiden yang ditunjuk oleh undang-undang ya. Begitu juga metrai ya, baptisan Roh Kudus itu hanya yang diberi kuasa dari Roh Kudus ya, dari Samaim oleh YYRH Ehad ya. Artinya itulah yang tertulis di Yohanes 1 ayat 32 sampai 33. Yang ada burung merpati di atas kepalanya, yang ada Roh Kudus, itulah yang bisa ya memetraikan atau membaptis dengan Roh Kudus ya. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada merpati di atas kepalanya, berarti dia tidak diutus ya, berarti tidak diberi otoritas ya. Ini yang harus kita pahami ya. Banyak orang tidak mengerti, sama seperti waktu Adoni Yesua juga datang ya. Artinya hanya 12 orang yang mengikut dia ya. Itulah murid-muridnya ya. Selama dia hidup kurang lebih 12 atau ya 15 sama Maria dan Yusuf ya. Atau sama 1-2 orang yang lainnya ya. Artinya apa? Itu sangat sedikit ya. Sama seperti kita pada saat ini ya. Kita sangat sedikit ya. Jadi bagaimana mungkin kau bisa mengatakan saya menyesatkan ya? Karena yang menyesatkan itu adalah miliaran ya, bukan bicara puluhan ya atau belasan ya, bukan ya. Tapi yang menyesatkan itu miliaran ya. Karena apa? Karena saya seperti yang saya sampaikan ya, makanya ini mulai sahabat ini saya coba masuk ke kesaksian-kesaksian ya. Karena kemarin-kemarin itu kesaksian-kesaksian saya itu hanya saya sisipin ya di dalam khotbah. Tetapi sebentar setelah
pendahuluan ini saya akan jelaskan kesaksian yang sebenarnya ya, apa yang saya alami, dan sahabat depan saya akan menceritakan kesaksian saya masuk ke Samaim ya. Sahabat depannya lagi saya akan menceritakan mengenai rapture ya. Kenapa saya harus diutus untuk mempersiapkan mempelai kudusnya ya, menyambut kedatangan Adonis Wahamasia. Jadi artinya saya harus membuat satu judul yang spesifik ya, jadi tidak saya sisipin ya, tidak saya campur seperti selama ini saya menyampaikan renungan sabat. Itu meterai tadi ya, yang bisa memeteraikan manusia ya dengan Roh Kudus, itu hanya yang ada Roh Kudus, yang diberi kuasa Roh Kudus, yaitu ada burung merpati di atas kepalanya. Makanya silakan tanya kepada gembala Anda, kepada pimpinan rohani Anda, apakah ada dia memiliki kesaksian, siapapun yang melihat dia, atau mungkin dia sendiri melihat dirinya ada burung merpati di atas kepalanya. Engkau bisa mengklaim engkau diberi kuasa untuk membaptis dengan Roh Kudus. Hanya itu yang bisa membaptis dengan Roh Kudus ya. Jadi saya tidak main-main ya, Bapak Ibu, mempelai Adonis Wahamasia maupun yang mendengarkannya, itu arti meterai. Lalu kita masuk ke perjamuan, menyatu dengan tubuh dan darah Adonis Wahamasia. Ini bicara kita ehad, kita satu ya dengan YYRH ehad ya. Artinya karena kita menyatu ya, setiap hari, setiap saat kita menyatu, berarti kita menyatu dengan pencipta kita. Kalau kita sudah menyatu dengan pencipta kita, maka kita selalu dikuduskan ya. Hanya itu yang bisa mengalahkan kematian ya. Kalau kita tidak pernah menyatu ya, tidak pernah mengakui tubuh dan darah Adonis Wahamasia yang menguduskan kita ya, ya jangan bermimpi untuk di rapture ya. Sekalipun banyak ya kesaksian-kesaksian yang saya dengar ya di YouTube, melihat rapture terus mengatakan dia di rapture, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya atau bagaimana dia bisa di rapture. Hanya sekedar ya saya tiba-tiba diangkat ya. Jadi seperti yang selalu saya sampaikan, rapture itu bukan bicara kejadian tiba-tiba ya. Artinya Elohim itu atau YYRH ehad itu ya, dari Samaim itu bukan istilahnya seperti orang main dadu ya. Wah ini keluar angka 1 ya, saya pilih nanti yang namanya A semua di rapture. Tidak ya, tidak seperti itu ya. Jadi jangan dikira rapture itu seperti gambling ya, ya seperti istilahnya mudah-mudahan si A, si B, si C di rapture ya. Terus ada lagi versinya karena saya sudah bertobat ya. Bertobat apa ya? Seperti saya sampaikan, bertobat itu banyak versi ya. 1001 macam versi yang namanya bertobat ya. Jadi engkau harus mengerti apa itu bertobat ya. Apakah orang baik bisa masuk surga? Tidak ya. Karena saya menyaksikan mereka disiksa ya. Padahal selama hidupnya mereka itu baik ya, menurut versi manusianya ya. Itu arti perjamuan yang menyatu dengan tubuh dan darah Adonis Wahamasia. Lalu kita bicara minyak kudus, urapan kudus ya. Ini juga ya, orang yang mau ke Samaim, mau ke surga itu harus dikuduskan dengan minyak kudus ya. Dan ini sudah saya lakukan ya, sudah lebih dari 20 orang dihantar ke Samaim, ke Firdaus untuk masuk ke sana ya dengan urapan kudus ya, dengan minyak kudus, padahal mereka tidak percaya nama sesembahan yang benar dan kudus ya. Artinya mereka-mereka ini seperti yang di sebelah kanan Adonis Wahamasia ya. Hanya hitungan beberapa waktu ya, beberapa menit, bahkan mungkin ya ada yang saya layani, yang kami layani itu kurang dari 1 kali 24 jam dikuduskan ya. Sebelum mereka meninggal, mereka dibawa ke Firdaus, ke Samaim. Jadi minyak kudus itu penting ya, karena itu adalah Adoniswa juga ya, minyak
Zaitun ya. Itu bicara Adoniswa Hamasya. Lalu kita bicara keluarga kudus. Keluarga kudus ini bicara hubungan yang baik ya dengan keluarga kita ya, maupun juga orang-orang di sekitar kita. Ini juga harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai-mempelai Adoniswa Hamasya maupun juga yang mendengarkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika ada orang mengatakan kita sesat ya, kita sesat itu artinya apa ya? Berarti dia tidak menjaga hubungan ya. Padahal dia tidak kenal dengan saya ya. Dia tidak tahu siapa saya ya. Langsung mengklaim sesat ya. Artinya apa? Artinya itu akan diperhitungkan ya. Makanya yang memberi komentar hati-hati ya, karena itu akan diperhitungkan ya. Kecuali kalau misalnya mungkin ya, kalau engkau melihat ada seorang penjahat kelas kakap dunia seperti mungkin Hitler gitu ya. Saya sebut Hitler lah. Mungkin engkau bisa mengatakan Hitler itu sesat dan sebagainya atau jahat dan sebagainya ya. Meskipun itu tidak boleh ya. Sekalipun sudah kelihatan dia itu jahat, dia itu sesat, engkau tidak bisa menghakimi dia, mengatakan dia jahat atau sesat. Karena penghakiman itu adalah haknya Bapak Yahweh, haknya Adoniswa ya. Artinya apa? Hanya Yehra'ehad yang bisa menghakimi kita ya. Kita tidak bisa ya, manusia tidak bisa, dan itu yang harus kita pahami ya. Jadi engkau yang mengatakan sesat, engkau bertobat ya. Bertobat dalam arti jangan menghakimi orang lain, supaya engkau tidak dihakimi dengan ukuran yang engkau buat ya. Itu mengenai keluarga kudus ya. Lalu yang kelima ya, hidup di Samaim. Ini bicara taat dafar Elohim ya. Jadi artinya begini, Bapak Ibu mempelai Adoniswa Hamasya, sebagaimana yang sering saya sampaikan ya, banyak orang mengatakan kalau minum susu coklat DNA berubah ya. Saya sudah pernah sampaikan ini di dalam ibadah malam kita ya. Artinya begini, jadi jangan kita berpikir ya DNA itu sesederhana itu bisa berubah ya dengan susu coklat. Saya sudah mengatakan susu coklat yang dikonsumsi kemarin sama dengan susu coklat sebelum-sebelumnya ya. Tidak ada di situ unsur-unsur lain ya. Artinya apa? Meskipun mungkin banyak yang mengirim kepada saya ya, ada di dalam mikroskop elektron ya, ada susu coklat itu terus dia merubah DNA di dalamnya ya. Itu adalah rekayasa teknologi yang dilakukan oleh orang-orang atau ilmuwan-ilmuwan yang jumlahnya hanya segelintir ya. Itu mereka buat sendiri ya, tidak ada seperti itu ya. Karena saya, sebagaimana yang saya pernah sampaikan, saya juga pernah belajar yang namanya rekayasa teknologi. Jadi saya tahu ya, itu adalah buatan manusia ya. Karena tidak ada alat yang bisa melihat ya sampai 10 pangkat minus 9, bahkan mungkin 10 pangkat minus 15 ya. Belum ada di muka bumi ini, dan itu tidak mungkin ada sampai dunia ini berakhir, tidak akan ada ya ditemukan alat seperti itu ya. Karena itu berarti mencoba menyamai dengan Yehra'ehad ya, mencoba menyamai pencipta ya. Itu tidak mungkin ya. Jadi hati-hati ya kalau mengatakan DNA kita berubah karena susu coklat, itu berarti menghujat Roh Kudus ya, menghujat Yahweh. Yahweh itulah roh ya. Lalu tidak bermilak, tidak di-rapture ya. Lalu juga mengatakan aniaya dulu baru rapture ya. Makanya saya selalu mengatakan kita ini nantinya ya di-rapture dulu baru dianiaya. Kalau dianiaya dulu ya, itu butuh waktu ya. Tidak mungkin dianiaya dulu, karena aniaya itu ujungnya kematian. Tidak ada orang dianiaya itu di rapture, tidak ada ya. Dan tidak bisa orang dianiaya itu misalnya hari ini anti Hamasyah berkuasa ya, terus besok kita dianiaya, tidak bisa ya. Tidak sesederhana itu aniaya ya, apalagi dianiaya ini sedikit ya.
sangat sedikit ya, sebagaimana pernah saya sampaikan di dalam ibadah malam ya. Paling yang dianiaya itu paling banyak ya, satu kota itu 10 orang, rata-rata ya 10 orang. Bayangkan itu satu kota. Makanya saya pernah memberi perbandingan, kalau penduduk Jakarta 20 juta, yang dianiaya itu cuma 10 orang, penyembah YYRH Ehad yang tidak di-rapture. Jadi tidak gampang ya, anti Hamasya mencari 10 orang ini tidak gampang. Karena apa? Karena anti Hamasya itu bukan Elohim, bukan Yahweh. Ini saya tidak habis pikir ya, kepada penyembah Bapak Yahweh maupun yang lain ya. Seolah-olah Satan itu sama dengan Yahweh, Maha Tahu. Tidak. Ya, saya sampaikan Satan itu ataupun iblis katanya itu terbatas, ya, sangat terbatas. Ya, dia tidak tahu apa-apa. Ya, artinya apa? Dia hanya tahu berdasarkan pola. Ya, jadi dia tidak tahu isi hati manusia pun dia tidak tahu, pikiran manusia pun dia tidak tahu. Jadi seolah-olah saya perhatikan, ya, penyembah Bapak Yahweh ini menempatkan Satan atau iblis itu atau fallen angel itu seolah-olah sama dengan Bapak Yahweh, sama dengan Elohim. Ya, tidak ya, dia terbatas. Ya, itu yang harus kita pahami ya. Jadi tidak mungkin orang dianiaya seperti kita menganiaya hewan ya. Seperti yang saya sampaikan, kalau kita lihat ada anjing di depan rumah kita buang air sembarangan, terus kita langsung aniaya detik itu juga bisa karena dia hewan. Manusia tidak bisa dianiaya seperti itu. Dan yang dianiaya itu sangat sedikit ya. Jangan dikira penyembah-penyembah lain itu dianiaya, tidak. Ya, makanya saya bilang, coba perhatikan, saya punya khotbah mengenai siapa menganiaya siapa di masa anti Hamasya. Ya, karena apa? Karena yang dianiaya itu ya cuma penyembah YYRH Ehad yang benar ya, tetapi tidak di-rapture karena hidupnya tidak benar ya. Artinya karena dia tidak di-rapture berarti hidupnya tidak benar, dan inilah yang akan dianiaya, bukan penyembah lain ya. Tidak mungkin menganiaya 3,5 miliar dalam kurun waktu 3,5 tahun, tidak mungkin. Ya, jadi yang dianiaya itu cuma 100.000, paling banyak 200.000. Makanya kenapa saya ambil rata-rata 10 orang satu kota. Ya, kota di dunia ini banyak ya. Jangan dikira kota di dunia ini jumlahnya cuma 10.000, tidak. Kota di dunia ini jumlahnya 100.000 lebih. Ya, kota ya. Jadi harus kita bedakan ya. Kota dengan negara harus dibedakan ya. Satu negara itu bisa 1.000 kota ya, atau bahkan lebih ya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi kita ini kalau berpikir harus punya hikmat ya. Jangan sembarangan mengucapkan sesuatu yang tidak kita pahami ya. Jadi yang dianiaya itu sangat sedikit ya. Kira-kira 10 orang per satu kota. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Jadi tidak mungkin dalam 3,5 tahun ya anti Hamasya itu bisa menganiaya miliaran, tidak mungkin. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Jadi artinya rapture dulu baru aniaya. Karena kalau sudah rapture, Ruach Kodes pun kembali ke Samaim. Ya, ini yang harus kita mengerti. Lalu kita akan masuk ke hierarki malaikat Samaim. Di Samaim itu ada namanya malaikat tahta, malaikat kekuatan, malaikat penghulu, dan juga malaikat-malaikat. Yang jatuh itu adalah malaikat tahta ya, cherubim. Ya, inilah yang disebut dengan fallen angel ya. Artinya apa? Dia inilah bersama dengan anak buahnya ya, mulai dari tahta, kekuatan, penghulu malaikat sampai kepada malaikat-malaikat. Inilah yang jatuh ya, yang sekarang ini menjadi Satan ya, menjadi iblis katanya ya, atau menjadi yang lainnya ya, Baal, dewa-dewa dan sebagainya. Nanti kita lihat ya. Lalu ini yang selalu saya sampaikan kan, di tahta itu tadi ya kita sudah bicara, ada YYRH Ehad atau Elohim, ada mempelai Hamasya, dan di bawah kita itu ada para nabi, para rasul, dan para undangan. Ini selalu saya sampaikan ya,
kita di atas nabi. Kenapa? Karena nabi belum ada yang namanya pencurahan darah, ya, darah Adonisua. Di Rasul juga Adonisua juga mengatakan tidak mungkin para pengiring pengantin pria, ya, berpuasa ketika pengantin prianya ada bersama-sama dengan mereka. Itu jelas, ya, mereka adalah pengiring pengantin, ya, bukan mempelai. Ini harus kita pahami, ya. Jadi kita ini sudah dipilih sejak sebelum permulaan dunia, sejak sebelum penciptaan, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Saya tidak bisa jelaskan terlalu banyak, ya, karena waktu kita terbatas. Lalu di alam roh itu, ya, inilah tadi, ya, ada penguasa-penguasa, Lucifer, naga, Satan, ya, terus otoritas itu dewa-dewa, Baal, ya, HBS, Hilal, Ben Sahar, ya, terus ada di penghulu Beelzebul, Legion, terus roh-roh jahat dan sebagainya. Inilah yang ada di alam roh, ya. Nanti kita lihat seperti apa yang ada di alam roh itu, ya. Lalu pertarungan kita di alam roh itu, itulah yang namanya melawan penguasa-penguasa di udara, ya. Itu adalah roh-roh agamawi, anti Hamasyah, roh-roh kekacauan, pemecah belah, dan lain-lain. Yang otoritas-otoritas juga, ya, itu roh-roh peperangan, kekuasaan, politik, ekonomi, sosial, budaya, roh-roh sakit penyakit, ya, roh-roh susu coklat, teroris, dan sebagainya. Penghulu-penghulu juga begitu, ya, roh-roh percabulan, perjinahan, perceraian, dan lain-lain. Roh-roh santet, pelet, guna-guna, ilmu hitam, ilmu putih, ilmu teluh, ilmu tenung, maupun juga roh-roh seperti roh-roh pantai selatan, ya, roh-roh gunung kidul, dan sebagainya. Itu ada di level penghulu di alam roh, ya. Jadi itu yang harus kita pahami, ya. Lalu roh-roh yang paling bawah itulah roh-roh jahat, ya. Itulah kalau kita sering melihat ada roh kesurupan, ya, ada indigo, ya, orang-orang punya karunia melihat roh-roh jahat, ya. Itu termasuk adalah pengaruh dari roh-roh jahat. Jadi hati-hati, ya. Jangan kita bangga dengan indigo, harus didoakan supaya itu dilepas, ya. Karena apa? Karena Bapak Yahweh, Elohim itu tidak mengizinkan orang untuk melihat yang namanya makhluk-makhluk di alam roh, ya. Artinya itu berbahaya, ya. Karena bukan seperti itu yang diinginkan oleh pencipta kita, ya. Lalu makhluk-makhluk halus dan sebagainya, ya. Ini roh-roh level bawah, ya. Dan banyak, ya, orang-orang di luar sana, ya, punya karunia-karunia seperti ini, ya. Artinya hati-hati, ya. Kadang-kadang ada orang dikit-dikit lihat, wah, saya melihat setan, wah, saya melihat malaikat, gitu, ya, gitu, ya. Tidak seperti itu, ya. Tidak sesederhana itu, ya. Artinya hati-hati yang mendengarkan kalau ada orang yang suka mengucapkan seperti itu. Barusan saya lihat ada 2 malaikat, barusan saya lihat ada sekian, dan sebagainya. Kecuali di saat-saat tertentu, ya. Artinya apa? Artinya ada yang namanya hal-hal yang memang pada saat itu adalah hadirat Bapak Yahweh, ya. Seperti yang saya sampaikan ketika saya pentahiran, ada yang melihat saya dikelilingi malaikat, ya. Dan itu dia sebelum melihat saya, malamnya dia berdoa. Karena dia bertanya, ini pendeta ini kenapa melakukan pentahiran, ya. Makanya dia bertanya dan dia bilang, tolong perlihatkan saya Tuhan. Dia bilang pada saat itu, apakah benar ini pendeta ini engkau utus dari surga, dari Samaim. Makanya dia diperlihatkan saya dikelilingi malaikat, dikelilingi 2 malaikat besar, dikelilingi yang lainnya. Yang sering diperlihatkan ada saya dikelilingi malaikat, kemudian jubah saya berkilau-kilau, dan yang terakhir saya diperlihatkan ada burung merpati di atas kepala saya. Ada Roh Kudus, ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi itulah pertarungan kita di alam roh. Lalu menguji setiap roh, ya. Ini juga, ya, ada 5 cara menguji roh, ya. Tetapi kalau kita tidak punya karunia untuk menguji roh, ya, jangan coba-coba, ya. Cukup engkau mengujinya dengan cara sederhana saja, ya. Kau cukup tanya kepada yang disingkapkan, ya, kepada orang-orang yang memiliki karunia yang disingkapkan. Jadi bukan kepada orang-orang
yang tidak jelas ya. Hati-hati ya. Roh kebenaran itu kekal ya. Dia selalu berfirman ya. Dari kekal sampai kekal. Jadi Elohim itu, YHWH itu selalu berfirman ya, sejak sebelum permulaan dunia sampai di dalam kekekalan. Jadi dia tidak dibatasi karena kita memang mengacu kepada kitab suci yang kita baca ya. Artinya bukan berarti YHWH itu berfirman hanya di sebatas zaman Nabi dan zaman Rasul. Tidak ya. Sampai sekarang pun dia selalu berfirman ya. Bahkan terakhir-terakhir ini dia sering menyampaikan firman-Nya kepada saya ya, bahkan hampir setiap hari ya. Dia menyampaikan, dia mengatakan lakukan ini, sampaikan ini dan itu dan sebagainya ya. Jadi itulah yang saya sampaikan supaya kita mengerti bahwasanya roh kebenaran itu tidak berhenti berfirman. Lalu roh kebenaran itu juga tidak pernah mengubah sejarah ya. Jadi hati-hati ya. Artinya begini, sejarah yang benar adalah ketika malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani dan memberi nama bayi itu adalah Yesua, bukan nama lain. Ya, ini sejarah yang benar. Ya, kalau engkau mengklaim ya atau berkata nama lain itu yang benar, ya, saya sampaikan tanya langsung ya kepada yang punya nama, tanya langsung ya. Kalau engkau masih buta, engkau masih dibukakan. Tetapi kalau engkau sudah tahu, tetapi engkau pura-pura tidak tahu, artinya pura-pura buta, itu yang namanya menghujat, ya, menghujat Roh Kudus, ya. Hati-hati, ya. Kau bisa tanya kepada yang disingkapkan, ya. Lalu Roh kebenaran itu menyingkapkan keselamatan kekal kepada orang yang dipilih. Ya, ini yang tadi yang saya sampaikan. Artinya apa? YHWH itu ya selalu memilih satu-satu orang, ya, tidak pernah memilih banyak-banyak orang. Makanya dikatakan kedatangan anak manusia itu seperti zaman Nuh. Ya, zaman Nuh itu sangat sedikit, ya, cuma 8 dari 1 miliar, bahkan lebih 1 miliar. Ya, zaman Sodom dan Gomora juga begitu, cuma 3 orang. Bani Israel juga yang keluar dari tanah Mesir, yang sampai ke tanah perjanjian, cuma 2 orang yang lahir dari tanah Mesir. Selebihnya lahir di tengah jalan. Ya, jadi sangat sedikit yang namanya orang-orang dipilih. Ya, tidak ada yang namanya juara 1 itu sampai banyak orang, tidak ada ya. Juara 1 ya 1 orang atau 1 tim ya. Bukan berarti 1 tim itu 1 miliar orang, tidak ya. 1 tim itu ya paling ya kayak olahraga sepak bola, 1 tim ya 11 orang, kesebelasan, atau kalau dia ikut semuanya ya paling juga 20 orang atau 25 orang ya. Itu sama dengan untuk yang misalnya pemain cadangan dan sebagainya. Itu yang disebut dengan juara 1 ya. Artinya hanya orang-orang tertentu ya yang disingkapkan. Lalu roh kebenaran ini memiliki kuasa yang dahsyat ya. Ini ya, kuasa-kuasa yang dahsyat inilah yang saya selalu sampaikan, kuasa membangkitkan orang mati ya, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat ya. Ini yang sudah dilakukan oleh YHWH di dalam pelayanan saya ya, pelayanan kami, dan inilah artinya tandanya ya, bahwasanya orang yang bisa membangkitkan orang mati itu dari Samaim, dari surga. Satan, iblis, atau apapun namanya, fallen angel, dewa, tidak bisa membangkitkan orang mati. Apalagi orang yang sudah hancur tubuhnya, ya, tidak bisa. Kurang dari 1 kali 24 jam utuh itu tidak ada, ya. Di dunia ini tidak ada, karena Adonisua sendiri yang mengatakan, aku tidak pernah melakukan ini, ya, kepada siapapun di muka bumi ini, ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi ada kuasa Elohim yang dahsyat, yang koma hampir 1 tahun dalam hitungan 2 hari bangkit, yang koma hitungan bulan dalam kurun waktu 1-2 jam bangkit ya. Jadi inilah kuasa yang dahsyat tadi ya. Lalu roh kebenaran itu menyingkapkan bahwanya orang-orang pilihannya itu adalah mempelai kudusnya Adonisua ya. Jadi saat ini kita adalah orang-orang pilihan yang disebut dengan mempelai kudusnya ya. Lalu kita lihat perencanaan YHWH ya.
Ini ya, saya sudah sampaikan ini, begitu juga timeline ya, sejak Adonisua sampai dengan zaman akhir ya. Jadi kita itu mengacu pada 3 penanggalan ya, penanggalan Ibrani, penanggalan sekarang Masehi atau Gregorian, dan juga penanggalan sebenarnya. Yang banyak orang tidak tahu adalah penanggalan sebenarnya. Kita saat ini berada di tahun 5995 menuju 96. Jadi akhir di hari ke-6 itu tinggal 4 tahun lebih ya. Makanya kemarin saya sudah menyampaikan bahwasanya rapture ada kemungkinan di tahun 2025. Inilah banyak komentar ya, mengatakan saya sesat ya. Betul firmannya ada mengatakan, Adonisua bilang, tidak ada seorang pun yang tahu hari dan waktunya ya, kedatangan anak manusia, hanya Bapa yang tahu. Pada saat itu Adonisua belum menggenapi firman-Nya. Dia belum disalib, belum bangkit, dan juga belum naik ke Samaim pada saat itu. Tapi sekarang Adonisua sudah di Samaim, karena dia sendiri adalah Bapa itu sendiri. Ya, jadi Adonisua itu adalah Yahweh itu sendiri. Artinya dia tahu kapan dia datang. Dan dia memberitahukannya kepada orang-orang yang disingkapkannya. Ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi jangan engkau menghakimi sesuatu yang engkau tidak mengerti ya. Karena firman ini tidak semua dari Kejadian sampai Wahyu itu firman itu dianggap sama, tidak ya. Karena ada yang namanya waktu ya, masalah timeline ya. Ada yang namanya sudah digenapi, ada yang namanya belum digenapi ya. Ada yang namanya firman yang wajib, dan ada yang namanya firman mandatori ya. Itu harus dipisah ya. Jadi ada 31.127 ayat di dalam kitab suci kita, dan itu beda-beda ininya ya. Itu harus disingkapkan ya. Jadi tidak bisa kita membuat sesuatu itu seenak ini kita ya. Saya juga tidak berani kalau tidak disingkapkan ya. Ini yang harus kita pahami. Lalu kita masuk ke latar belakang atau historical nama yang benar ya. Nama yang benar itulah Yahweh, Yod-He, Waw-He, dan Yesua yang mengenapinya, Yod-Sin, Waw-Ayin ya. Lihat Yahweh itu lihat paku, lihat tangan. Yesua lihat paku, hancurkan tangan atau disalib, dan dua-duanya gematrianya 8, artinya kudus atau dipisah. Ya. Nama lain itu tidak memiliki arti apa-apa ya. Sekalipun mau dibuat secara bahasa Ibrani ya, itu namanya beda, artinya beda, gematria beda ya. Bahkan yang mencoba menyingkat-nyingkat juga menjadi Yahsua, Yehusua, dan sebagainya, itu sudah beda ya. Beda arti, beda gematria. Lalu kita masuk ke penggenapan firman ya. Jadi kelahiran dan kematian ya. Adonisua itu lahir pada saat hari raya Sukkot, Pondok Daun, 15 Sisri, tahun Ibraninya 3758, tahun Gregoriannya tahun 3 sebelum Masehi, tahun sebenarnya 3967. Dan dia mati di atas kayu salib itu tahun 3791 pada tanggal 14 Nisan ya, atau tahun 4000 tahun sebenarnya, atau tahun 30 Masehi. Dan dia bangkit juga pada 17 Nisan di hari raya buah sulung ya. Pada satu tepat ya, kebangkitan Adonisua Masya pas di hari raya buah sulung, yaitu di 17 Nisan 3791 atau di tahun 4000 ya. Jadi artinya apa? Artinya kebangkitan Adonisua bagi kita itulah buah sulung ya, bukan buah sulungnya Israel ya. Buah sulungnya Israel itu berbeda ya. Tidak mungkin kita merayakan buah sulung Israel sementara buah sulung kita adalah kebangkitan Adonisua. Itu berarti kita tidak mengakui Adonisua yang sudah menggenapi Torah ya. Ini harus kita pahami ya. Makanya penyembah-penyembah Bapa Yahweh yang selalu merayakan 7 hari raya yang di Imamat 23, mereka hanya merayakan hari raya yang belum digenapi oleh Adonisua ya. Jadi artinya apa? Mereka nanti akan diukurkan ya, apa yang mereka lakukan sesuai dengan Torah yang belum digenapi ya. Itu artinya apa? Mereka tidak mungkin di rapture. Sekali lagi saya sampaikan, saya bukan Tuhan ya, saya bukan Elohim, saya mempelai kudusnya Adonisua ya. Jadi mempelai itu tahu ya,
siapa yang duduk di pesta perkawinan anak domba. Ya, kayak kita, kalau kita mempelai, kita tahu siapa yang kita undang, ya. Makanya kita tahu, ya, kita tahu siapa yang bisa masuk ke Samaim, ya, karena kita mempelainya, ya. Kalau engkau masih mengatakan saya sesat, silahkan, tidak apa-apa, ya. Urusannya bukan dengan saya, ya, tetapi dengan mempelai kudus kita, Adoni Yeshua HaMashiach. Sedangkan nama lain itu tidak menggenapi apapun, ya. Meskipun mencoba membuat pembenaran, ya, dengan mengatakan penggenapan Hari Raya Hadukah dan sebagainya, ya, itu tidak ada, ya. Lalu malaikat Gabriel berbicara kepada Maria dalam bahasa Ibrani dan memberi nama Yeshua, ya. Artinya apa? Kenapa Bapak Yahweh harus mengutus Gabriel, ya, malaikat Gabriel, penghulu malaikat, untuk menyampaikan nama? Karena itu penting, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Kalau memang, ya, miliaran manusia bisa masuk ke Samaim hanya dengan menyebut nama-nama yang lain, bukan nama yang benar dan kudus, tidak perlu Bapak Yahweh itu menyuruh malaikat Gabriel berbicara menyampaikan nama, ya. Makanya dikatakan nama itu sangat penting, ya. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini, oleh karena nama itu manusia diselamatkan. Paham, ya? Tidak ada nama lain berarti cuma satu, ya. Tidak ada istilah terjemahan, tidak ada istilah, wah itu kan mereka tidak kenal, tidak ada, ya. Orang Ibrani panggilnya Yeshua, kita bukan orang Ibrani, tidak ada seperti nama satu, ya. Kayak saya, kita pergi kemana saja juga, mau pergi ke negara-negara Timur Tengah, mau kita pergi ke Eropa, ke Amerika, ke Asia, Afrika, ya nama kita tetap sama, tidak ada berubah-berubah, ya, sesuai dengan apa yang tertulis. Itu arti nama yang benar dan kudus, ya. Itu, ya, Bapak Ibu mempelai Adoni Yeshua HaMashiach maupun yang mendengar. Jadi kesimpulannya adalah nama Yeshua tidak sama dengan nama lain, ya. Itu yang saya sampaikan di dalam pendahuluan. Kita akan masuk ke dalam kesaksian saya, di mana saya masuk ke alam roh, alam kematian, dan disiksa oleh penguasa alam roh. Sebelumnya kita akan baca dulu Daftar Elohim dari 1 Korintus 2 ayat 10-12, Efesus 6 ayat 12-13, dan kitab Wahyu 12 ayat 11. Kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama dari 1 Korintus 2 ayat 10-12, 1, 2, 3. Dan Elohim telah menyingkapkannya kepada kita melalui rohnya, karena roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan kedalaman Elohim. Sebab apa dari manusia yang dapat mengetahui hal-hal mengenai manusia, selain roh manusia yang ada padanya. Demikian pula hal-hal mengenai Elohim, tidak seorang pun dapat mengetahui selain roh Elohim. Dan kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh dari Elohim, supaya kita dapat mengetahui hal-hal yang telah dianugerahkan oleh Elohim kepada kita. Efesus 6 ayat 12-13, 1, 2, 3. Sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di udara. Sebab itu gunakanlah selengkap senjata Elohim, supaya kamu dapat dimampukan untuk melawan pada hari yang jahat dan berdiri teguh setelah mengerjakan segala sesuatu. Wahyu 12 ayat 11, 1, 2, 3. Dan mereka telah menaklukkannya melalui darah anak domba dan melalui perkataan kesaksian mereka. Mereka tidak menyayangi jiwa mereka, bahkan sampai pada kematian. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu mempelai Adoni Yeshua HaMashiach. Ya, puji Bapak Yahweh, ya. Saya mencoba menjelaskan, ya, atau menerangkan apa yang saya alami, ya, ketika saya masuk ke alam roh, ke alam kematian, ya. Sebenarnya saya
pernah beberapa kali ya mengalaminya. Cuma waktu itu ya yang lain-lainnya itu hanya tiba-tiba saja saya sudah masuk ya. Artinya begini, artinya itu seperti mimpi ya. Tahu yang mimpi itu, mimpi pada saat kita tidur nyenyak, tiba-tiba ada mimpi ya. Mimpi, contoh kita sudah masuk di suatu alam yang gelap ya, kita ketemu sama makhluk-makhluk ya, kita tidak tahu prosesnya seperti apa ya. Kok bisa tiba-tiba masuk alam roh ya. Nah, kalau yang sekarang ini, yang saya alami ya, kejadiannya itu di bulan Agustus, minggu pertama tahun 2008 ya. Itu kejadian yang saat ini saya akan ceritakan ya. Artinya ini saya di dalam kesadaran penuh, saya masuk ke alam roh ya. Waktu itu ya seperti biasa ya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena inilah yang dialami oleh setiap manusia ya. Ketika dia mati ya, dia akan mengalami seperti yang saya alami, pasti ya, pasti. Artinya ketika saya tahun 2008 itu ya, saya masih bekerja ya, dan juga saya waktu itu juga sering ke Israel ya. Ketika malam itu selesai dari kita perjamuan ya, perjamuan kasih, terus kita minyak kudus, terus saya selalu mengurapi setiap malam rumah kami ya, dari depan belakang ya, atas bawah ya, 2 lantai rumah kami waktu itu, di rumah yang sebelum di sini ya, sebelum sekarang. Terus setelah itu ya sudah, kita mau tidur ya, anak kami yang pertama kedua itu tidur di atas ya, mereka sudah sekolah ya. Anak kami yang ketiga yang paling kecil itu masih berumur 3 tahun lebih ya, Agustus 2008 ya. Artinya apa? Artinya ya itulah yang sehari-hari kami lakukan ya. Setelah perjamuan minyak kudus, kemudian kita mau tidur malamnya, kita berdoa ya. Kita berdoa sebelum tidur. Terus habis itu ya udah, kita tidur-tiduran ya di tempat tidur. Dan ya kita ngobrol-ngobrol, saya sama istri saya ngobrol-ngobrol, dan anak kami ya lama-lama yang umur 3 tahun lebih ini ya, Yakobus ini ya, dia ya karena masih kecil ya, dia langsung tertidur ya. Dia langsung tertidur, terus ya kami ngobrol-ngobrol, lama-lama ya ngantuk ya, dan saya lihat istri saya tertidur, tetapi saya belum tertidur ya. Saya belum tertidur karena apa? Karena saya juga waktu itu masih merenung-renung ya mengenai waktu ketika saya ke Israel, kok ada orang yang mengatakan melihat ini, melihat itu. Jadi itu merupakan suatu pemikiran saya juga pada saat itu ya. Lalu itu waktu itu sebelum jam 12 malam ya, saya belum tidur. Tiba-tiba saya mau ke kamar mandi ya. Artinya saya mau buang air kecil ke kamar mandi ya. Bukan dalam kondisi kebelet, tidak ya. Artinya memang saya ingin ke kamar mandi, ingin buang air kecil ya. Lalu seperti biasa ya, orang dalam kondisi tidur ya, ini sadar ya, sadar, kayak kita sadar ya. Kayak misalnya saya sekarang jalan ke sana, saya sadar ya. Begitu waktu saya tidur, saya sadar ya. Saya bangun ya, duduk, terus saya berdiri, saya berjalan ya. Seperti kita biasa ya, mau ke kamar mandi ya. Ketika kita tidur-tiduran ya, kita duduk, berdiri, jalan menuju ke pintu ya, ke tempat ke kamar mandi ya. Jadi kamar mandi kami itu kami harus melewati yang namanya ruang keluarga ya. Ruang keluarga terus ada kamar di belakang dan dapur ya. Dan ruang keluarga kami ini tinggi ya, dia hall ya. Itu kurang lebih hampir 7 meter tingginya ya. Karena kita kan 2 lantai, tetapi yang di ruang keluarga ini tinggi, terus di sebelah sininya itu ya 2 lantai gitu ya. Artinya kita bisa dari kamar anak saya, anak kami yang di atas itu bisa melihat kalau hall itu ya, ke ruangan itu. Karena di situ kita bikin juga TV gede ya, jadi bisa melihat, nonton dari situ ya. Terus kita juga punya yang namanya lampu gantung itu ya, yang talinya itu kurang lebih 2 meter itu ya, dari stainless ya. Jadi lampu lampu ya, pokoknya lampu hias lah.
lampu kristal ya. Itu yang ada di ruang keluarga ya, dan ada beberapa foto-foto besar ya, foto-foto yang kami bikin di dinding gitu ya. Dan juga ada di situ ada piano juga ya. Lalu saya bangun, duduk ya, berdiri dan berjalan ya. Saya mau keluar ke pintu, misalnya itu seperti itu. Tapi pintu kami ini pintu dorong ya, bukan pintu yang pakai handle digeser ya. Ini pintunya kan, pintu kami pintu geser ya, pintu geser lah istilahnya kan. Lalu saya berjalan ke arah pintu ya. Saya mau geser pintu itu ya, supaya terbuka. Tapi saya kaget. Saya tidak bisa menyentuh pintu saya, pintu kami itu ya, pintu kamar. Saya seperti menyentuh angin. Lah, tapi saya belum berpikir aneh gitu ya. Pokoknya, loh, kok nggak bisa gitu kan? Ya sudahlah, kalau nggak bisa, saya mau ke kamar mandi gitu. Saya bisa tembus, ya, saya bisa tembus ke pintu itu. Dan waktu saya berjalan, ya menuju ke kamar mandi, lah, saya kaget kok tubuh saya makin naik, ya, sampai ke ketinggian ya 2-3 meter lah, saya naik gitu. Ada apa ini, ya? Di situ baru saya menoleh ke bawah, ya. Saya lihat tubuh saya ada di bawah di tempat tidur, ya. Saya lihat juga istri saya sama anak kami Yakobus sudah tidur dia di bawah. Loh, saya kaget. Saya sebenarnya panggil mereka, ya, panggil istri saya, "Mam, Dek, bangun, Papa di sini. Papa lagi di atas." Ya, saya sempat teriak, ya. Tapi mereka tidak mendengar, ya, karena saya juga lihat, loh, saya sudah punya pikiran waktu itu begini, jangan-jangan saya sudah mati, ya, paham ya Bapak Ibu ya, karena pikiran kita itu sadar, seperti kita hidup sekarang ini, kita sadar, ya, kita melihat orang, artinya semua cara berpikir kita, apapun itu yang kita punya di alam nyata, ya, itu juga yang kita punya di alam roh, ya, kesadaran yang penuh, ya. Saya langsung bilang, wah, jangan-jangan saya sudah mati nih, saya bilang begitu kan. Itu dalam hati saya, ya. Waduh, dan saya melayang-layang terus, ya. Saya mencoba ke bawah, nggak bisa, ya. Malah makin naik ke atas. Terus, waduh, gimana caranya ya? Saya coba meraih, ya, yang ada di gantungan itu, ya, termasuk juga itu tadi tali lampu hias tadi ya, lampu kristal tadi, saya coba raih ya. Maksudnya apa? Supaya saya mencoba pegang itu supaya saya bisa turun ke bawah. Ya, saya tidak bisa pegang. Saya pegang tidak bisa. Terus saya cari semua gantungan-gantungan situ supaya, atau dinding itu saya coba pegang supaya saya bisa merayap turun gitu ya. Tidak bisa saya pegang. Saya sempat panik ya. Bapak Ibu mempelai Adonis Somasia, ternyata itulah yang dialami oleh orang-orang yang baru mati, baru meninggal ya. Mereka tuh panik ya. Karena apa? Karena mereka tahu mereka meninggal. Aduh, saya meninggal saya. Wah, gawat nih gitu kan. Wah, saya nanti pasti akan begini-begini. Nah, kita udah punya pikiran yang macam-macam lah. Seperti kita berpikir hidup ya. Ketika kita hidup. Saya berusaha raih semua, saya berusaha. Kalau jalan saya masih bisa, ya, jalan artinya, tetapi melayang, ya, tidak bisa turun ke bawah. Saya jalan ke sana, tapi melayang, roh saya melayang ya, karena ringan gitu ya. Saya cari apa gitu ya. Aduh, bagaimana saya bisa turun? Saya teriak lagi, saya panggil istri saya sama Yakobus kan, "Ma, Dek, bangun. Tolong Papa ini, turunin Papa," gitu kan istilahnya. Saya teriak, nggak bisa, nggak dengar. Karena memang sudah
beda alam ya, karena saya sendiri melihat tubuh saya, aduh, dan saya waktu itu berpikir Tuhan pun tidak, ya. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelai Tuhan Yesus Mesias. Rata-rata orang yang sudah mati itu, ya, ketika rohnya keluar tidak pernah memanggil nama Tuhan. Dan ini yang saya alami ya. Berpikir pun saya tidak, Tuhan, kenapa saya tidak, ya. Saya berpikir gimana caranya saya kembali ke tubuh saya, ya. Itu kurang lebih 1 jam lebih ya, saya capek ke sana kemari ya, berusaha ke sana, ke belakang, ke depan, bahkan, tapi cuma di seputaran itu saya, ini rumah kami saja ya, saya tidak sampai keluar rumah ya, tidak sampai keluar rumah. Lalu tiba-tiba gak lama kemudian gelap. Ya, gelap itu artinya saya tidak bisa lagi melihat tubuh saya, tidak bisa lagi melihat tubuh istri saya dan juga anak kami, dan juga tidak bisa lagi melihat apapun. Ya, di ruang keluarga itu tidak ada lagi yang bisa saya lihat. Yang saya lihat semuanya gelap. Wah, gimana saya ini? Ya, itu hitungannya setelah lama saya begini-begini, tiba-tiba gelap semua gitu. Makanya saya pernah cerita waktu itu ya, di dalam alam kematian itu, alam roh itu ya, ketika kita sudah keluar, itu kita punya waktu, beberapa waktu ya, ya tergantung ininya ya. Ada mungkin 1 jam, 2 jam, atau bahkan mungkin 1 hari orang itu masih bisa melihat alam nyata. Ya, kalau saya waktu itu ya mungkin sekitar paling lama itu 2 jam ya. Setelah itu gelap, saya nggak bisa lihat apa-apa lagi. Ya, gelap sekali. Ya, bahkan melihat diri saya pun saya tidak bisa, saking gelapnya ya. Bahkan saya pegang juga tubuh saya tidak bisa pegang tubuh saya. Ya, makanya inilah yang disebut dengan roh ya. Roh kita terpisah dari tubuh jasmani, dan disitulah ada jiwa kita. Apa itu jiwa? Jiwa itulah yang mewarnai hidup kita ya, yang kita bisa berpikir ya selama kita hidup dari lahir sampai kita sekarang ini, sampai pada saat itu saya ya, itulah jiwa yang mewarnai. Jadi saya kenal ya, saya tahu saya sudah menikah, saya sudah kawin, saya punya anak, saya tahu ya. Dan artinya saya tahu hal-hal yang misalnya, wah, kalau mati saya gimana gitu ya. Pokoknya semua sudah berpikir seperti itu aja. Ketika saya di alam roh, wah ini gelap sekali. Saya kemana ini ya? Lalu saya coba ke sana kemari. Artinya saya sudah tidak tahu lagi batasannya ya, Pak, Bapak, Ibu. Jadi saya sudah tidak tahu lagi apakah saya itu masih di lingkungan rumah atau di lingkungan lain. Ya, saya sudah tidak tahu lagi. Ya. Lalu saya ya kemana jalan saya, tiba-tiba saya melihat ada sosok yang sangat besar. Ya, sosok sangat besar ini, ya saya perkirakan dia itu ya setinggi itu kami ya, hall kami itu. Karena waktu itu kan saya bisa memprediksi ya, bahwasanya kan tadi saya bilang tinggi hall ruang keluarga kami itu kurang lebih 7 meter. Jadi ketika saya melihat makhluk ini, awalnya makhluk ini belum kelihatan wajahnya ya. Dia saya lihat dari samping ya, dia itu besar kayak monster ya, bentuknya bentuk manusia, dia punya 2 tangan, punya 2 kaki, tetapi dia punya badan ini berbulu ya, jadi persis seperti monster, hitam ya, hitam. Terus tiba-tiba dia melihat ke saya ya, tiba-tiba badannya berbalik ya, berbalik, wah, saya dalam kondisi melayang ya. Jadi kira-kira saya itu di tengah-tengah ini dialah ya, antara perut ke atas ya. Saya di tengah-tengah, artinya dia karena dia besar kan, kurang lebih 7 meter lebih lah ya. Dia lihat saya gitu ya, wah, saya juga ada istilahnya begini, perasaan takut juga ya. Ini saya mau diapain itu ya. Pokoknya pikiran saya itu sudah berpikir inilah. Artinya semua yang saya baca selama saya hidup ya, selama kita hidup mengenai alam kematian, mengenai kita saksikan atau
mendengar kesaksian dari orang-orang yang berhadapan dengan makhluk-makhluk itu, saya ada perasaan juga gentar gitu ya. Waduh, saya mau diapain nih gitu kan. Saya belum sempat berpikir jauh, tiba-tiba saya ditangkap sama tangannya. Ditangkap ini ya. Dan yang ditangkap itu apa? Leher saya langsung ditangkap. Karena apa? Karena dia istilah gini, karena saya kan di atas, perut dia ke atas kan. Jadi dia tinggal menangkap begini, dan itu besar sekali tangannya. Jadi kalau tangan kita untuk leher ini kan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bisa mengini, dan dia bisa mencengkeram leher saya. Saya kaget, ya. Dan itu seperti kita dicengkeram di alam nyata, terasa sakit, ya. Dan saya coba melawan, ya. Saya coba tangkis tangan dia, tetapi saya memegang angin, memegang udara. Ya, paham ya Bapak Ibu ya, mempelai Indonesia Masia. Jadi saya memukul-mukul angin. Ya, saya memukul-mukul angin, maksudnya supaya cengkeraman itu lepas dari leher saya. Saya tidak bisa membela diri. Ya, saya coba kaki saya juga saya tendang-tendang, dia nggak bisa. Saya seperti menendang angin. Ya, dia langsung ini gitu ya, seperti mengeram gitu ya, dengan suara ininya ya, gitu kan, seperti marah dia kan, dia cengkeram, waduh sakit, saya bilang, jangan, saya bilang, sakit, nggak peduli dong, cengkeram gitu kan, udah itu di ini lagi saya, dilempar ya, pertama dilempar, wah begitu kan, saya terpental, dia tangkap lagi, dia tangkap lagi, dia bejek-bejek ini saya, leher saya kan, wah sakit sekali, sakit, saya bilang, sakit, jangan, saya bilang, dia nggak peduli, pokoknya wah macam-macam lah, dia ingin saya kan, artinya di dalam roh itu ya, di dalam alam itu, saya dihabisin sama dia, dan pokoknya saya menjerit-jerit, ya, saya menjerit-jerit, saya bilang, lepaskan saya. Dan itulah saya tidak pernah memanggil nama Tuhan ya. Tapi ternyata memang seperti itu ya. Kalau orang masuk ke dalam alam kematian ya, boro-boro menyebut nama Tuhan ya. Karena apa? Karena sudah sakit, disiksa ya. Jadi banyak orang mungkin berpikir ya, yang disiksa itu cuma di alam maut, di neraka. Tidak ya. Manusia yang tidak diselamatkan, di alam roh saja dia sudah disiksa. Ya, jadi jangan ada yang berpikir nanti di alam roh ya sambil menunggu saya masuk ke neraka ya mungkin saya jalan-jalan dulu melihat-lihat situasi alam roh, tidak ya. Jadi di alam roh saja kita sudah disiksa ya. Pokoknya saya menjerit-jerit ya, saya bilang jangan saya dibeginiin, saya bilang jangan, saya bilang. Pokoknya saya tidak menyebut nama Tuhan waktu itu ya. Lalu setelah lumayan lama saya dibegituin, tiba-tiba saya dilempar dengan kekuatan yang cukup besar ya. Saya dilempar oleh makhluk ini ya. Tetapi yang lucunya lemparannya itu adalah menuju ke tempat saya tidur ya. Paham ya Bapak? Jadi saya tadinya nggak tahu ya, pas dia lempar saya, ternyata saya dilempar ke tempat tidur, dan itu kerasa, ya. Jadi tubuh jasmani saya itu kerasa kelempar. Jadi tubuh jasmani saya pun terus gitu, bergoyang gitu ya. Saya merasakannya gitu kan, terus gitu. Karena apa? Karena tadi kan saya di alam roh. Di alam roh kan tadi istilahnya kan saya nggak bisa menyentuh apa-apa, tapi begitu dilempar ke arah tubuh saya, itu tubuh saya itu saya merasa saya dilempar dan kena tempat tidur. Ya, jadi saya kerasa tempat tidur itu bergoyang gitu ya. Tetapi saya lihat, saya langsung bisa melihat lagi istri saya sama anak kami Yakobus nggak bangun ya. Tapi goncangan tempat tidur itu lumayan ya. Ya untung saja nggak sampai roboh itu tempat tidur ya, karena itu kencang sekali dia banting saya. Habis itu yang saya nggak habis pikirnya ya,
saya itu ingin mengalahkan dia gitu ya, ingin mengalahkan makhluk ini. Saya keluar lagi, ya saya bisa keluar lagi dari tubuh saya, roh saya bisa keluar lagi. Saya bilang, wah ini nggak benar nih, saya akan hadapi kamu. Saya bilang begitu kan, saya langsung terbang ya, saya kejar dia ya, saya kejar. Terus dia berbalik lagi, nah disinilah pas terakhir kali kan dia berbalik lagi, dia mau cengkram saya. Di situ saya baru ingat nama Tuhan ya. Saya bilang, Tuhan tolong saya ya. Dan tidak lama ada sesosok di belakang saya ya, dan saya percaya dia adalah Adoniswa. Dan makhluk ini begitu melihat ke belakang saya, dia kaget ya, dia langsung lari terbirit-birit ya, dengan kecepatan langsung hilang gitu ya. Lalu saya kaget ya, kenapa dia takut ya. Lalu saya lihat ke belakang, saya lihat ada sosok yang bercahaya ya, itulah Adoniswa. Lalu saya nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba roh saya kembali ke dalam tubuh saya, dan saya langsung buka mata, langsung saya pegang-pegang tempat tidur ya, saya pegang tangan saya, wah saya sudah kembali ya. Artinya itu prosesnya lumayan lama ya, 2 jam lebih ya, dari artinya saya melewati 2 hari ya, karena kejadiannya itu sebelum jam 12 malam, itu kurang lebih waktu itu saya bangun tuh saya lihat sudah mulai hampir jam 3 pagi ya. Jadi artinya wah lama juga ya saya di alam roh gitu ya, karena yang lamanya itu tadi saya berusaha untuk masuk ke tubuh saya dengan cara saya sendiri, ternyata nggak bisa ya. Jadi artinya apa yang saya alami ini adalah di dalam kesadaran penuh. Ya makanya kalau kita sering mendengar orang yang duduk tiba-tiba meninggal, pernah ya dengar ya, duduk tiba-tiba meninggal, atau lagi begini gitu ya, lagi khotbah tiba-tiba meninggal. Sebenarnya itu rohnya sedang keluar ya. Kayak duduk gitu ya, kita mau bangun gitu ya, mau bangun, itu yang bangun itu bukan tubuh jasmani kita, seperti saya tadi. Saya waktu bangun tuh sadar ya, kita semua sadar, mau ke kamar mandi, mau buang air kecil, sadar ya. Tetapi ternyata yang bangun itu bukan tubuh jasmani kita, yang bangun itu roh kita. Tubuh jasmani kita ketinggalan ya. Itulah yang dialami orang ketika dia masuk di dalam alam kematian, alam roh ya. Dan kita di alam roh itu menggunakan tubuh roh ya. Ini yang harus kita pahami ya. Dulu saya juga tidak mengerti. Dulu saya pikir kalau kita masuk ke alam kematian, maka tubuh fisik kita ini yang disiksa di alam kematian. Tidak ya. Karena tubuh fisik kita ini tidak mungkin masuk ke alam roh. Yang masuk ke alam roh itulah roh kita, tubuh roh kita. Dan tubuh roh kita itu sudah terbentuk seperti tubuh kita, ya, tubuh jasmani kita. Meskipun dia itu seperti udara ya, seperti udara, artinya dia berbentuk kita ya. Makanya saya sebut tubuh roh, karena dia sudah berbentuk, kita punya tangan, punya kaki ya. Tetapi bedanya apa? Kita tidak bisa menyentuh tangan kita seperti menyentuh angin ya. Dan yang disiksa itu, orang yang disiksa saat ini di alam roh maupun di alam maut ya, itu yang disiksa adalah tubuh rohnya, tubuh roh dan jiwanya ya. Makanya saya dipertegas lagi di tahun 2008 kemarin ya. Karena dulu saya juga berpikir waktu saya dibawa ke neraka tahun 88, dulu saya pikir yang di neraka itu ya kayak kita sekarang ini, pakai tubuh jasmani kita, terus kita disiksa di neraka. Bukan ya, yang disiksa itu tubuh roh kita, baik di alam roh maupun juga di alam maut atau di neraka. Bukan tubuh jasmani kita ini, bukan daging kita, bukan. Karena daging ini ya itu tidak bisa masuk ke alam roh. Ya, sekali lagi saya sampaikan, daging ini tidak bisa masuk ke alam roh. Dia tinggal di alam nyata. Makanya kalau dia dikubur ya, maka dia akan kembali ke tanah. Roh kita lah yang harus masuk ke alam roh. Ya, makanya alam roh itu adalah alam kematian ya. Tempat berkumpulnya roh.
bukan alam surga, ya, bukan surga, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah, Bapa Yahweh ada di alam roh, ya, itu dia tidak mengerti, ya, dan dia tidak tahu apa arti alam roh, ya, karena surga itu bukan di alam roh. Alam roh itu sebenarnya sangat kecil, ya. Alam roh itu sebenarnya hanya di dunia ini, ya. Tidak ada manusia, ya, yang rohnya itu keluar sampai keluar dari bumi, tidak ada. Saya sampaikan tidak ada roh manusia keluar dari bumi ini, tidak ada. Dia hanya berputar-putar di bumi, itu pun mungkin juga tidak sampai, istilah mungkin kalau dia orang Indonesia, mungkin rohnya cuma di sini, di seputaran dia, tidak mungkin dia bisa sampai ke Amerika rohnya atau ke Eropa, itu tidak mungkin, ya. Karena sebelum dia dimasukin ke alam maut itu ada di pusat bumi, ya. Sekali lagi saya sampaikan, alam maut itu ada di pusat bumi kita. Jadi magma yang ada di bumi itu, itulah neraka itu. Ya, disitulah disiksa orang-orang yang masuk ke alam maut, ya. Jadi waktu disiksa di alam roh, nanti dia akan digiring sampai ke alam maut, ya. Dan di sana sudah tidak ada lagi istilahnya pengampunan, ya. Pertobatan sudah tidak ada lagi, ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, ya. Jadi supaya kita mengerti hidup kita ini sangat singkat, ya. Artinya kematian itu sangat disadari oleh manusia. Ya, dia tahu dia mati. Dia tahu dia sudah mati, ya. Meskipun mungkin prosesnya tidak langsung saat itu, ya. Seperti tadi saya bilang, waktu saya masuk ke alam roh, saya masih berpikir, saya mati nggak ya? Kok tubuh jasmani saya ada di tempat tidur? Saya masih berpikir seperti itu. Dan itulah yang memang dipikirkan oleh manusia-manusia yang meninggal. Cuma bedanya, ya, ketika kita masih bisa melihat, ya, itu hanya hitungan beberapa waktu, tiba-tiba kita akan gelap, tidak bisa melihat semuanya lagi, gelap semuanya. Ya, saya bersyukur, ya, karena saya waktu kedua kali itu saya mau, istilahnya saya juga nggak habis pikir, saya bisa keluar lagi dari tubuh saya mau berhadapan dengan penguasa alam roh ini, supaya apa? Supaya saya mengalahkan dia. Itu keinginan saya, ya. Dan saya bersyukur ketika saya bangkit lagi dan dia mau mengirim saya langsung ingat, Tuhan tolong saya. Dan tiba-tiba Tuhan itu ada di belakang saya, dan ini makhluk langsung lari dengan kecepatan tinggi, dan begitu saya melihat ke belakang, saya lihat, wah, terima kasih Tuhan, saya bilang. Dan dia bercahaya luar biasa, dan saat itu juga saya dikembalikan tubuh saya roh saya ke tubuh saya. Dan langsung saya pergerakan tangan saya pegang tempat tidur, wah, saya sudah hidup lagi. Dan saya bersyukur waktu itu, saya bilang, terima kasih Tuhan, saya bilang. Saya sudah dikembalikan, ya. Roh saya sudah masuk kembali ke tubuh saya, ya. Jadi itu, ya, Bapak Ibu, mempelai Indonesia Masia, supaya kita mengerti bahwasanya alam roh itu adalah alam kematian, ya, bukan alam surga. Karena surga itu kita menggunakan tubuh baru, tubuh kekal, tubuh kemuliaan. Artinya surga itu kita bisa menyentuh apapun yang ada di surga, ya. Kita bisa duduk, kita bisa berjalan, ya, dan kita bisa bersalaman, ya. Sahabat depan saya akan sampaikan mengenai ketika saya masuk ke Samaim, ya. Jadi itu, ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia, itulah pengalaman saya ketika masuk ke alam roh atau alam kematian, ya. Jadi alam roh itu adalah tempat roh-roh orang meninggal. Ya, banyak orang bilang itu mau itu alam astral, alam gaib, alam macam-macam, ya. Ada sebutan-sebutan dari kepercayaan-kepercayaan lain, itu sama, ya. Sama sebenarnya, itu ya alam roh aja namanya, ya, atau alam kematian, ya. Karena di sana tidak ada Bapa Yahweh, ya. Sekali lagi saya sampaikan, Bapa Yahweh tidak ada di alam roh.
ya, tidak ada di alam kematian. Bapa Yahweh itu ada di Samain, ya, di tahtanya, ya. Ini harus kita pahami ya, Bapak Ibu, ya. Itulah kesaksian saya ya. Saya akan rangkum dulu ya yang tadi dari ayat yang kita sudah baca ya. Dikatakan roh itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan sampai ke kedalaman Elohim ya. Itulah tadi yang katakan ya, yang tahu Elohim hanya roh Elohim, yang tahu manusia hanya roh kita ya. Tidak bisa roh orang lain mengetahui kita ya. Elohim menyingkapkan segala sesuatu kepada kita melalui rohnya ya. Jadi ini yang saya selalu sampaikan. Jadi penyingkapan itu disampaikan oleh Elohim, roh Elohim, Ruach HaKodesh atau Ruach Yahweh itu kepada kita melalui rohnya ya. Yang mengetahui manusia adalah roh manusia, yang mengetahui Elohim adalah roh Elohim. Kita tidak menerima roh dunia karena kita mengetahui hal-hal yang dianugerahkan Elohim kepada kita melalui rohnya. Lalu dikatakan pertarungan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, otoritas penghulu, dan juga roh-roh jahat di udara. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Saya bertarung dengan penguasa ya, itu penguasa ya. Dia besar sekali ya. Yang saya hanya bisa lihat itu kurang lebih sekitar 7 meter atau bahkan mungkin lebih ya. Karena saya tidak melihat batas bawahnya ya, batas kakinya. Karena saya hanya berpatokan waktu saya sebelum saya mengalami kegelapan ya, saya itu melayang ya, melayang. Saya masih bisa mengukur itu batas langit saya, langit ruang keluarga kami itu kurang lebih ya seperti inilah, hampir ini saya ya, sejengkal lebih dikit lah batasnya, itu sudah langit-langit yang 7 meter. Jadi saya terbangnya sampai seperti itu. Jadi ketika makhluk ini posisinya hampir sama ya, jadi tapi dia ke bawahnya tidak terlihat, tapi dia besar sekali makhluk ini ya, monster ini ya. Dan saya tahu itu adalah penguasa ya, dia punya kuasa yang besar ya, dan dia tidak ada bertanya-tanya, dia langsung main siksa-siksa saja ya, dan itu sangat sakit ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang kita lawan ya. Jadi kita bukan melawan darah dan daging ya. Makanya saya pernah bilang ya, di dunia ini mungkin kita hebat ya, kita jagoan ya, kita punya ya, mungkin kalau dia bela diri mungkin sudah dan 1 dan 2 dan 3 ya, seperti yang saya pernah tahu tuh Bruce Lee itu dan 7 dan 8 ya, kalau kita dan kawan-kawan itu ya. Artinya itulah kekuatan manusia di dunia ya. Makanya saya juga pernah mengatakan, jangankan kebal terhadap 1-2 peluru ya, kebal sama 1 miliar peluru pun kalau sudah masuk ke alam roh itu tidak ada artinya ya, tidak ada artinya ya. Jangan kita kira wah saya kuat ini, saya hebat, saya kebal dengan, nggak bisa ya. Masuk alam roh itu kita itu seperti kerupuk ya, yang hancur, gampang sekali hancur ya. Lalu dikatakan untuk menghadapi penguasa udara kita harus menggunakan selengkap senjata Elohim supaya kita dapat melawan dan berdiri teguh setelah mengerjakan segala sesuatu. Nah, ini dia ya. Karena apa? Kan tadi saya menggunakan senjata Elohim ya, dengan menyebut nama Tuhan, dan saya berdiri teguh ya setelah mengerjakan segala sesuatu. Artinya sebelum saya masuk dalam roh, kami sudah perjamuan ya, sudah minyak kudus, dan juga saya sudah urapi rumah-rumah ya, rumah kami dari depan, belakang, kiri, kanan, semua dari pintu depan. Jadi artinya apa? Artinya saya percaya di rumah kami saya itu ada hadirat Bapa Yahweh. Jadi sekalipun saya disiksa ya, istilahnya saya disiksa di rumah saya sendiri, tetapi Adoniswa membela saya ya, menyelamatkan saya sehingga saya tidak sampai dibiarkan ya. Karena banyak orang ya, seperti kita pernah dengar ya,
Kemarin tuh saya pernah membaca ya, ada, ya kita semua tahu ya, cuma saya tidak sebut, ada seorang artis ya, begitu dia tidur katanya besok sudah meninggal ya, padahal dia tidak ada sakit apapun ya. Itu seperti yang saya alami ya. Sebenarnya dia itu bangun ya, cuma yang bangun itu rohnya dia. Bedanya apa? Saya bisa kembali, kalau dia tidak. Ya dia tetap di sana ya, sampai ya kita tahu ceritanya sampai tubuh jasmaninya dikubur ya. Artinya apa? Dia ya di alam roh ya. Saya tidak usah cerita dia sedang diapain, tapi dia pasti mengalami hal yang sama dengan yang saya alami ya. Karena nanti beda ya, beda dengan ke surga, dengan ke alam roh itu beda, sangat beda ya. Nanti sahabat depan saya akan sampaikan mengenai ketika saya masuk ke surga ya. Lalu kita mengalahkan kuasa-kuasa di udara tersebut dengan kuasa darah anak domba dan kesaksian kita. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Karena sebelum saya mengalami itu, kami baru perjamuan kasih dan dengan minyak kudusnya ya. Jadi kita mengalahkan itu ya, karena sebenarnya yang diminta oleh Adoniswa supaya saya hanya mengingat memanggil dia, itu saja. Waktu awal saya keluar saya tidak memanggil dia ya, hanya saya istilahnya mencoba melawan kuasa itu dengan kekuatan saya sendiri ya, tetapi itu tidak bisa ya, harus dengan kekuatan YYRA Ehad ya. Ini dia ya, ciri-cirinya ya. Manusia itu terdiri dari tubuh jasmani, tubuh roh, dan jiwa. Jika tubuh jasmani terpisah dari tubuh roh dan jiwa, maka manusia itulah disebut dengan meninggal. Tubuh jasmani akan kembali ke tanah, sedangkan tubuh roh dan jiwa akan masuk ke alam roh atau alam kematian, alam kekekalan. Alam roh bukan bagian dari surga atau samaim, karena di surga samaim kita menggunakan tubuh kemuliaan, tubuh kekekalan ya. Jadi tidak ada yang namanya surga itu di alam roh, itu tidak ya. Supaya kita mengerti ya, jangan kita ditipu daya dengan pengajaran seperti itu ya. Ini ya saya bikin bagannya ya. Ini ketika manusia hidup itu masih satu ya. Tubuh jasmani, rohani, dan jiwanya satu. Ketika dia meninggal, tubuh jasmani yang dengan roh dan jiwanya terpisah. Nah, kalau di kematian kedua, inilah disebut tubuh roh dan jiwa yang terpisah tadi dari jasmani, jika meninggal dan masuk alam roh atau kematian kekal ya. Ini tadi ya. Jadi kalau saya tadi tidak kembali, roh saya tidak kembali, berarti saya akan masuk ke kematian kekal ya. Sedangkan kalau hidup kekal ya, jadi kita dari awal saja kita sudah langsung masuk ke surga ya. Ini bedanya ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Ini tadi yang saya sudah jelaskan ya. Tubuh jasmani mengalami degradasi ya. Semakin tua semakin lemah dan tidak berdaya. Tubuh roh manusia yang menjadikan manusia itu hidup dan menuju kepada kekekalan ya. Jadi roh manusia inilah yang membuat kita masuk ke dalam kekekalan. Jiwa itu merupakan identitas ya, atau semua hal-hal yang mewarnai manusia itu sejak dari lahir sampai meninggal, sampai rohnya meninggalkan tubuh jasmaninya ya, roh jiwanya meninggalkan tubuh jasmaninya. Manusia hidup, tubuh jasmani, roh, dan jiwanya itu masih satu kesatuan ya, masih ehad, masih satu ya. Kita hidup ini sekarang roh, jiwa, dan tubuh kita ini masih satu, maka kita hidup. Ya, tapi kalau kita sudah meninggal ya, maka itu terpisah ya, roh kita terpisah dari tubuh kita ini. Sedangkan di alam roh ya, alam kematian, maka roh manusia itu disiksa oleh penguasa atau otoritas di alam roh ya, di alam kematian. Sedangkan jika manusia itu masuk ke surga atau samaim, makanya rohnya itu dibungkus atau dikenakan tubuh baru, tubuh kemuliaan kekal ya. Jadi itu bedanya ya Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia maupun yang mendengarkannya. Artinya ketika kita masuk ke alam roh atau alam maut ya, maka penguasa alam roh itulah atau otoritas di alam roh itulah yang menyiksa tubuh roh kita ya, bukan tubuh jasmani ya. Tapi kalau kita masuk ke samaim, ke surga, maka tubuh roh kita ini ditutup ya, dibungkus dengan tubuh kemuliaan ya. Artinya ya kita akan awet muda ya. Makanya saya mungkin pernah mengatakan ya, kalau kita sudah di samaim,
Ya kita seperti orang muda, ya seperti umur 30-an ya, kuat, sehat, bercahaya ya. Seperti yang saya pernah sampaikan, Abraham itu secara umur dunia 175 tahun, dan secara penampakan dia itu kayak ya kakek-kakek tua lah gitu ya. Dia lemah, tidak berdaya ya. Tetapi saat ini dia adalah seperti orang muda yang penuh kemuliaan ya. Artinya dia bercahaya dan dia eh, penampakannya muda ya. Lalu di alam roh atau kematian, maka yang disiksa itu adalah tubuh roh manusia. Sedangkan manusia itu tidak bisa melakukan perlawanan, karena manusia itu tidak dapat menyentuh apapun di alam roh atau di alam kematian. Sedangkan jika manusia itu masuk ke surga samai, maka manusia dapat saling bersentuhan, karena rohnya ditutup dikenakan tubuh baru atau tubuh kekal atau tubuh kemuliaan. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kalau orang masuk ke alam roh, alam kematian, ataupun alam maut, neraka, itu yang disiksa, yang dibakar itu tubuh roh. Ya, bukan tubuh jasmani kita nih, bukan. Tubuh roh. Dan itu lebih sakit ya. Lebih sakit dan kekal. Ya, kalau tubuh jasmani kita nih, ya kalau dibakar jadi abu. Ya, tidak mungkin ya. Karena tubuh roh ini kekal. Inilah yang selalu istilahnya kalau sudah disiksa ya habis kita tubuh roh ini ya. Jadi jangan sampai kita masuk ke alam roh atau alam kematian ya, tapi kita harus masuk ke samaim. Kesimpulan adalah manusia yang hidup memiliki tubuh jasmani, tubuh roh, dan jiwa, karena ketiganya adalah satu tubuh ketika manusia itu hidup. Ketika jasmani terpisah dari tubuh roh dan jiwa, maka manusia itu disebut meninggal. Manusia meninggal ada dua pilihan, kemana tubuh roh dan jiwanya pergi. Jika manusia itu masuk ke alam maut atau neraka, maka tubuh roh dan jiwanya akan disiksa di alam maut atau di neraka. Jika manusia itu masuk ke surga atau samaim, maka tubuh roh dan jiwanya akan dibungkus, dikenakan tubuh baru, tubuh kekal, kemuliaan, dan tidak lagi mengalami kematian kedua. Di alam roh atau alam kematian, maka manusia itu tidak bisa menyentuh apapun di alam roh, ya, seperti menyentuh angin atau udara. Sedangkan di surga, samaim, manusia itu tadi dikenakan oleh tubuh kekal, tubuh baru, tubuh kemuliaan, dan kita dapat menyentuh apapun di surga, di samaim. Kita bisa saling bersalaman, kita bisa menyentuh rumah, tembok ya. Saya waktu itu menyentuh pagar ya, pagar gerbang samaim, dan juga menyentuh kendaraan samaim. Di dunia, hidup kita sementara dan sangat singkat. Ketika kita masuk ke alam roh ataupun masuk ke surga, maka pilihannya adalah mati kekal dan hidup kekal. Itu tidak bisa diubah ya. Artinya kita memilih salah satunya ya. Jadi tidak ada yang namanya orang masuk ke alam roh itu dia santai-santai ya. Artinya dia, wah saya duduk-duduk dulu di sinilah ya, seperti orang-orang indigo yang pernah saya sampaikan ketika mereka ketemu dengan teman-teman mereka di alam roh. Jadi mereka bermain-main di alam roh ya, seolah-olah alam roh itu tempat yang enak ya, sambil menunggu penghakiman. Tidak ya, bukan seperti itu. Di alam roh saja manusia itu sudah disiksa ya, sudah dihabisin ya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi itu yang harus kita ketahui ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Masia. Dan ini memang beberapa sahabat nih saya khusus untuk menyampaikan kesaksian saya ya, supaya kita mengerti. Karena kalau saya sisip-sisipin kayak seperti kemarin, banyak orang tidak fokus jadinya ya. Jadi saya ingin saat ini saya memang untuk mengenai kesaksian ya, bahwasanya saya itu masuk ke alam roh, alam kematian, dan saya disiksa di alam roh, alam kematian ya. Tapi puji Bapak Yahweh, saya ditolong oleh Adon Yeshua HaMashiach ya. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Aba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua HaMashiach Wirakodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh pada saat ini di ibadah Sabat
Hari ini Bapak Yahweh kami ucap syukur, kami sudah mendengar dafar Elohim, dafar Adoni Somasia, dan juga kami sudah mendengar kesaksian mempelai kudusmu Adoni Somasia, dan biarlah Engkau yang memeteraikan setiap perkataan yang keluar dari mulut mempelai kudusmu ini Adoni Somasia, supaya itu Engkau meteraikan di dalam kami yang mendengarkannya, di dalam hati kami yang paling dalam, sehingga kami mengerti akan rahasia-rahasia yang Engkau sudah singkapkan kepada kami, Bapak Yahweh, Besem Adoni Somasia Wirokodes, di dalam kehidupan kami mempelai kudusmu, dan juga supaya kami senantiasa siap sedia dalam menyambut kedatangan Adoni Somasia, dan biarlah Engkau sendiri yang memimpin kami di dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak Yahweh, sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adoni Somasia melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu, dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adoni Somasia, sampai kami semua di rapture masuk ke dalam kerajaan Samaim, Yerusalem baru sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Adoni Somasia, terima kasih Ruach Kodes, kami sambut tubuh dan darah-Mu dan minyak kudus-Mu Adoni Somasia. Haleluya, amin.